Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi dan PC-nya sudah ada di sini. Ya, ini PC-nya sudah jadi dan semua part-partnya di sini. Agak ramai semua karena part-partnya tersebut dia itu baru. Dan di sini saya tuh merakitnya dengan harga 10 juta ya, hampir 10 juta sih kalau yang ini, yang dimana saya pun buatnya untuk bermain game sih, gaming lah, dari customernya. Dia tuh inginnya gaming dan juga editing. Jadi saya membuat ini aja. Core i3 10105F dan juga GTX 1050 Ti dan juga semuanya partnya di sini baru, tidak ada yang second sama sekali dengan harga hampir 10 juta. Dan di sini dia tuh full RGB di bagian depan maupun di bagian atasnya, di bagian belakangnya tidak bisa diatur untuk yang ini RGB-nya karena emang lebih menghemat budget juga. Sebelum saya jelaskan apa aja part-partnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan kita lanjutkan saja yang pertama. Saya menggunakan Core i3 10105F yang dimana 4 core 8 thread dan sangat rekomend sekali untuk saat ini. Ya karena saat ini tuh banyak orang yang berakit menggunakan ini Core i3-nya ini dengan harga murah sih 1,3 juta. Yang box ya, bukan yang tray. Kalau yang tray itu 1250 lah, terpaut 50.000 kalau sekarang. Sekarang harganya pada turun. Kalau yang ini dengan harga 1,3 juta ini sangat rekomend dan sudah tertancap di bagian dalam sini ya. Seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan MUPO ini MSI P560M Pro ya. Kalau yang Pro dia itu ada pin 3 RGB-nya dan juga ada 4 pin juga sih, yang dimana untuk memasangkan CPU coolernya di sini ya. Maka dari itu saya memilihnya ini dengan harga 1.150.000 kalau nggak salah harganya yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM saya menggunakan di sini ya, yaitu Team Delta yang dimana White RGB sebagai contoh yang ada di sini. Kalau kalian lihat RGB-nya ya di situ ya, 2x8GB 3200 mAh. Ini dengan harga 1.200.000 kalau yang ini. Team Force Delta RGB. Ini rekomend juga sih kalau yang ini karena saya juga memakainya itu terus karena dengan harga murah dan juga ada RGB-nya yang paling bagus. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini PNY 256GB. Saya tentu memakai ini terus ya dengan harga 500.000. Dari segi yang saya review ini memang bagus banget sih kalau yang ini, dari segi performa membaca maupun menulisnya, tapi dari segi suhunya dia itu berbeda dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu dingin banget, kalau yang sekarang itu ya standar lah. Tetapi masih terbilang dingin sih kalau yang ini. Yang dimana saya menggunakan heatsink tambahan dari MUPO-nya ini. Nanti Anda bisa lihat aja berapa suhunya kalau menggunakan ini. Selanjutnya saya menggunakan harddisk 1 tera, harddisk 1 tera yang baru WD Blue dan sudah tertancap di bagian atasnya sini ya. Di situ kalau kelihatan ya, karena memang dekat sekali dengan fan-nya atau di bagian atas sendiri lah untuk harddisknya. 1 tera dengan harga 600.000. Saya tidak membeli yang second karena ini baru semua supaya lebih awet lah dan juga garansinya aman. Selanjutnya saya menggunakan ini Zotac GeForce GTX 1050 Ti yang dimana dengan harga 3,7 juta. Ini juga baru, yang dimana ini single fan dan juga sudah tertancap di bagian dalamnya sini. Yang ini ya, Anda lihat sendiri Zotacnya ini. Karena dari usernya dia tuh ingin live streaming juga sih, live streaming game-game ringan dan juga untuk bermain game. Jadinya itu sudah sangat cukup sekali 1050 Ti. Yang barunya cuma ada itu sih yang barunya. Kalau yang 1650 maupun 1650 Super ya itu masih mahal banget, terpaut jutaan lah daripada yang ini. Jadi saya lebih merekomendasikan yang ini aja ya karena ini VRAM-nya 4GB jadinya cukup kalau menurutku. Selanjutnya saya menggunakan Paladin 400A RGB yang dimana ini RGB ya, bukan yang biasanya. Kalau yang biasanya itu yang hitam polos, kalau yang ini RGB. Hanya terpaut beberapa ribu aja sih kalau yang RGB dan juga yang biasanya. Tapi saya memakai ini supaya RGB-nya bisa diganti-ganti, yang dimana dia itu menggunakan 3 pin RGB untuk menggantinya. Dan di sini dia itu support juga. Jadi sudah saya tancapkan di sini, bisa diganti-ganti menggunakan software-nya. Kalau kalian menggunakan ini, Paladin-nya ini. Ganti-ganti itu RGB-nya aja, bukan fan speed-nya ya. Ya, ini sangat bagus sekali. Nanti Anda bisa lihat sendiri dari segi review-nya apakah bisa mendinginkan atau tidak, atau bagus atau tidak lah. Selanjutnya saya menggunakan power supply-nya ini Aerocool United Power 500 watt. Ini juga sudah langganan sih kalau aku yang ini. Aerocool-nya ini dengan harga 440.000. 500 watt 80 plus watt dan juga sudah sangat cukup sih kalau menurutku untuk mengangkat ini karena VGA-nya ini tidak menggunakan power pin, jadinya ini lebih aman dan juga lebih irit. 500 watt ini sudah lebih dari cukup sih kalau yang ini Aerocool-nya ini dengan harga murah 440.000. Selanjutnya saya menggunakan casingnya ini Cube Gaming Leeds, yang dimana kenapa saya memilih ini karena dia tuh inginnya warna putih semua. Jadi saya memilih warna putih dan juga dia tuh menggunakan Paladin 400 RGB. Kalau yang ini dia tuh kan lebarnya 157 mm. Maka dari itu saya memilih yang Leeds aja karena dia tuh supportnya 160 mm. Kalau memakai casing yang lain takutnya itu dia tuh menabrak untuk kaca bagian sampingnya ini. Jadi saya memilih ini aja. Cube Gaming Leeds dengan harga sekitar 500.000 kalau nggak salah. Sudah free 3 fan di bagian depan. Dan tambahannya saya menggunakan PC coolernya ini 3 fan lagi di bagian atas 2, di bagian belakang 1 dengan harga satunya 40.000 kalau yang ini.
Jadi tambah 120.000 sih totalnya tiganya ini. Dan seperti ini penampakannya RGB-nya, tapi tidak bisa diatur ya warnanya di bagian depan maupun di bagian atasnya ini. Tapi yang nggak masalah sih kalau menurutku, yang dimana kalau ingin upgrade ke depannya tinggal ganti fan aja yang bisa diganti-ganti seperti Vantek Turbine dan juga yang lainnya lah. Dengan di sini harganya 10 juta, hampir 10 juta sih. Rekomen atau tidak? Kalau menurutku sih ya rekomen sih ya. Yang dimana ini juga upgrade ke depannya dan juga jangka panjang. Intinya seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk mereviewnya. Yuk. Dan lalu yang pertama dari segi booting Windowsnya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe PNY, dan kita tunggu aja seberapa cepat bootingnya. Dan dia mendapatkan 12 detik, terbilang sangat cepat kalau yang ini. Terkadang berbeda PC berbeda kecepatan ya, ada yang cepat ada yang lambat, lambatnya paling ya ke 20-an lah. Dan selanjutnya ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect, dan juga suhunya 31 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana ini ditambah dengan heatsink dari bawaan MOBO-nya MSI ini, jadinya 30 derajat terbilang dingin. Selanjutnya di harddisknya 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect, dan juga suhunya 27 derajat WD-nya ini. Yang dimana ini harddisknya baru ya, 27 derajat sangat dingin sih kalau yang ini di bawah 30 derajat. Selanjutnya di Crystal Disk Mark, yang dimana saya mengetes untuk PNY-nya kecepatannya seberapa cepat dia, dan dia mendapatkan 1690 untuk membacanya dan juga menulisnya 1133. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya maupun dari segi bungkusnya, dia tuh uploadnya 1700 per 1100. Kalau kita bandingkan kurang lebih sama sih kalau menurutku, dari segi membacanya hanya terpaut 10 di 1690 dan juga menulisnya terpaut 33. Dia tuh malah melebihi kalau yang ini. Jadi intinya kurang lebih sama lah dari segi kecepatannya lah, sesuai dengan yang ada di dalam bungkusnya maupun dari segi websitenya kalau yang ini. Selanjutnya di HW monitor, yang dimana saya menggunakan PC cooler Paladin 400 ARGB, yang dimana untuk mendinginkan Core i3 10105F, dan juga suhu minimalnya dia itu mendapatkan 28 derajat dan juga maksimalnya 59 derajat. Yang dimana suhu minimalnya tersebut tidak ngapa-ngapain di desktop, sangat dingin sekali sih, di bawah 30 derajat kalau yang ini. Dan juga maksimalnya juga masih sangat dingin, yang dimana masih di bawah 60 derajat. Yang dimana saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut di CPU-nya, dan dia maksimalnya ke 59 derajat. Sangat rekomen sih kalau yang ini, PC cooler Paladin 400 ARGB maupun yang biasa lah. Dari segi performanya sangat bagus dan juga harganya murah sih kalau yang ini. Selanjutnya di Cinebench R15, dari segi OpenGL-nya mendapatkan 109 FPS, yang dimana saya menggunakan GTX 1050 Ti, dan juga CPU-nya mendapatkan 913 GB. Standarnya Core i3 10105F lah, 4 core 8 thread. Selanjutnya di GTA 5 1080p dan juga settingan very high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 85 fps kalau yang ini. Sangat lancar juga kalau bermain gamenya, masih di atas 60 fps lah. Kalau kalian menggunakan 75Hz untuk monitornya masih berguna sih kalau yang ini. Untuk live streaming mungkin bisa ya, tinggal anda setting aja ke normal, jangan ke very high karena emang sangat berat sih kalau yang ini. Selanjutnya ke PUBG Steam 1080p dan juga settingan high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 83 fps. Sangat nyaman juga kalau yang ini, masih di atas 60 untuk bermain game PUBG Steam. Apalagi ini game FPS sangat butuh untuk FPS-nya yang sangat tinggi untuk kenyamanan untuk bermain gamenya lah. Selanjutnya di Apex Legends settingan 1080p dan juga settingan medium plus high, dia tuh rata-ratanya mendapatkan 100 fps. Dan kenapa saya setting di medium plus high? Ya karena saya tuh mencari tengah-tengahnya aja. Ya karena ada beberapa settingan yang tidak bisa di mediumkan, hanya ada tulisan low maupun high. Jadinya saya campur aja medium plus high kalau yang ini. FPS-nya mendapatkan 100 FPS, masih sangat lancar juga untuk bermain game Apex Legends. Selanjutnya di Dota 2 1080p dan juga settingan high, dia itu rata-ratanya mendapatkan 19 FPS. Ini juga sangat lancar sih kalau yang ini, masih di atas 100 untuk game Dota 2. Selanjutnya di Resident Evil 6 1080p dan juga settingan high, dia rata-ratanya mendapatkan 75 fps. Masih nyaman juga kalau yang ini, masih di atas 60 fps lah di settingan rata kanan untuk bermain game Resident Evil 6. Selanjutnya yang terakhir dari segi dayanya, yang dimana tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, mendapatkan 32 watt. Cukup irit kalau yang ini, di bawah 50 watt lah.
dari segi idle-nya. Dan juga maksimalnya mendapatkan 130 watt, yang dimana ini saya tes di Resident Evil 6 di settingan 1080p dan juga hack. Dia tuh rata-ratanya mendapatkan 130 watt, cuma menyentuh 1 detik aja sih, tapi rata-ratanya di 110-an atau 120-an lah. Masih terbilang irit juga kalau yang ini, karena VGA tersebut tidak memakai 6 pin tambahan, jadinya lebih irit. Dan kesimpulannya, dengan harga hampir 10 juta, rekomen atau tidak? Kalau menurutku sih ya terbilang rekomen sih kalau yang ini untuk harga sekarang ya. Ya karena semua part-part yang tersebut ini dia tuh baru semua, dan juga upgradable juga sih beberapa bagian seperti contoh RAM-nya dan juga CPU cooler-nya masih bisa dipakai untuk kedepannya. Kalau power supply ya tergantung VGA kalian sih untuk kedepannya ya. Dan juga SSD hard disk-nya dia itu juga sudah sangat cukup kalau menurutku. Spek ini untuk bermain game dan juga live streaming untuk beberapa game aja yang agak ringan, maupun untuk editing dan juga rendering sangat cukup kalau yang ini. Dan juga suhunya pasti terjaga lah karena menggunakan Paladin 400 ARGB. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Jika kalian berminat silahkan beli aja. Jika part-partnya masih ada, kalau menurutku sih masih ada sih, dan juga ada beberapa part yang harganya pada turun. Mungkin bisa lebih murah daripada harganya yang ada di sini. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share dengan teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.